Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih menyempatkan diri kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna ma bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau adalah milik ayahmu. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ternyata kaum muslimin, hadis ini terdapat kisah di dalamnya. Suatu ketika seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawabnya, namun dia ingin bertabayyun. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pulanglah dan panggilkanlah ayahmu." Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pemuda ini pergi, maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian berkata, "Inna Allah yuhrimuka salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada wahai Rasulullah. Lalu Jibril melanjutkan perkataannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika datang ayah dari pemuda tadi, wahai Rasulullah, maka tanyakanlah kepadanya tentang apa yang ada di dalam hatinya, namun tidak pernah diucapkan oleh lisannya dan tidak pernah didengar oleh kedua telinganya." Maka pemuda ini pun datang bersama dengan ayahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan apa yang diberitahukan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada ayah dari pemuda ini, "Wahai bapak, ungkapkanlah apa yang ada di dalam hatimu yang tidak pernah didengar oleh kedua telingamu dan tidak pernah diucapkan oleh lisanmu." Maka bapak dari pemuda tadi ini pun kaget. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, padahal aku tidak pernah memberitahukannya, bahkan kedua telingaku pun tidak pernah mendengar apa isi daripada hatiku. Maka ayah dari pemuda ini pun mengungkapkan isi hatinya dengan sebuah syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya. Kata ayahnya, "Ketika engkau dilahirkan, akulah yang mengurusmu dan akulah yang membesarkanmu sehingga engkau berusia remaja. Kemudian segala jerih payahku telah engkau rasakan dan engkau nikmati, bahkan di saat malam kau sakit, aku khawatir akan keselamatanmu, seakan-akan akulah yang sakit. Aku tidak dapat tidur, berlinang air mataku. Aku membayangkan, khawatir ajal datang menjemputmu. Meskipun aku tahu bahwa ajal tidak mungkin datang jika belum waktunya."
Dan sekarang ketika engkau telah beranjak dewasa, telah menggapai apa yang telah engkau cita-citakan dan apa yang engkau harapkan, engkau balas seluruh kebaikan dengan ucapan kasarmu dan sifat kerasmu, seakan-akan engkau telah memberikan kenikmatan dan keutamaan kepadaku. Andai saja engkau tidak dapat memperlakukanku sebagai seorang ayah, maka setidaknya perlakukanlah aku sebagaimana seorang tetangga memperlakukan tetangganya. Maka seketika itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kerahan anak muda ini dan berkata dan bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, ya Allah, yang begitu istimewa, sering sekali dizalimi oleh anak-anaknya. Berapa banyak anak yang tidak memiliki adab kepada ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu meninggikan suaranya di hadapan ayahnya. Dan berapa banyak anak yang selalu mengecuhkan ayahnya. Karena mungkin mereka pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abika." Banyak yang salah paham kaum muslimin tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka mengira bahwa hanya ibulah yang patut kita menghormati, padahal ayah begitu besar pengorbanannya bagi anak-anaknya. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita adalah sosok yang sangat luar biasa kaum muslimin. Pengorbanannya dalam kehidupan kita, dia adalah manusia yang rela untuk bersedih asalkan kita bahagia. Dia adalah manusia yang rela untuk menangis asalkan kita dapat tertawa. Bahkan mereka adalah manusia yang rela untuk terhina asalkan kita dapat hidup mulia. Mereka mengorbankan segalanya, beban keluarga ada di pundaknya kaum muslimin. Mereka kaum muslimin sering sekali pulang dalam keadaan penuh dengan pikiran, tapi di saat mereka berada di depan pintu mereka membuang pikiran-pikirannya, mereka membuang beban-beban yang ada di dalam pikirannya, dan membuka pintu dalam keadaan tersenyum kepada kita kaum muslimin. Bagaimana betapa besar pengorbanan seorang ayah kaum muslimin. Mereka adalah sosok-sosok, adalah orang yang sangat berbahagia di saat kita bahagia, bahkan lebih bahagia daripada kita kaum muslimin. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat bersedih di saat kita bersedih kaum muslimin, bahkan lebih sedih daripada kita kaum muslimin. Begitulah ayah. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat kecewa dengan kita kaum muslimin, bahkan lebih kecewa daripada kita di saat kita mengalami kegagalan kaum muslimin dari apa yang kita rasakan. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah adalah guru yang ada di dalam rumah kita kaum muslimin. Dia adalah ayah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita kaum muslimin. Jadi antum bapak-bapak sekalian yang masih memiliki karunia, yang masih memiliki rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan masih memiliki ayah, jagalah ayahmu kaum muslimin. Pijitlah kakinya dengan pijitan yang halus, karena kakinya lah telah melangkah di dalam dunia ini untuk mencari nafkah kaum muslimin. Ciumlah tangannya, karena tangan itulah telah lelah, tangan itulah sudah berkeriput untuk mencari nafkah untuk kita kaum muslimin. Ciumlah kelingnya kaum muslimin, karena di dalam pikirannya Anda dari lahir sampai mereka meninggal, Anda akan tetap ada di dalam pikirannya. Itulah ayah kaum muslimin.
sosok yang sangat luar biasa, seorang pahlawan yang tak akan pernah tergantikan oleh apapun. Sekuat-kuatnya tentara kaum muslimin tidak akan mampu mengalahkan pengorbanan ayah kepada anaknya. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dari kita kaum muslimin sudah memiliki anak. Begitulah rasa sayang ayah Anda kepada anak-anak Anda. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kaum muslimin, hormatilah ayah kita. Ciumlah, peluklah dia. Ayah adalah sosok yang sangat enggan untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun ayah adalah orang yang paling kepo di saat anaknya menelpon. Ayah tidak pernah mengeluarkan bahwa aku sangat mencintaimu, wahai anakku. Namun ketahuilah, rasa sayang ayah tidak lebih besar dari rasa seorang ibu. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sinilah ceramah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada salahnya, itu pasti datangnya daripada pembicara. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.